Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau mulai dengan Bantun dulu. Tak mau kalah sama orang Riau ini, Ustaz. Ya. Untuk bapa-bapa dan ibu-ibu ya. Satu untuk bapa-bapa, satu untuk ibu-ibu. Kita mulai dengan bapa-bapa ya. Pergi ke pasar membeli beras. Jangan lupa membeli minyak. Yang menjawab salam dengan keras, saya doakan istrinya banyak. Mau enggak ini? Itu ibu-ibu ya. Burung merpati, burung balam selalu terlihat di kala pagi. Kalau ibu-ibu tidak menjawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Akan semangat jawab salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Antara semangat dengan marah beda tipis. Marah enggak ini? Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis, orang yang paling pelit adalah, tahu siapa yang pelit itu? Yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi diam aja enggak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Makanya sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kita tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maunya ceramah Syekh pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Karena kayaknya bisa ini bahasa Inggris, bahasa Arab. Kok bahasa sasa? Yang saya belajar adalah seki, ya, seki, dua, telu. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Para alim ulama, para ustaz wal ustadzah, para haji dan hajjah sekalian, berkhusus kepada pembina Lombok Garden School, Green School, Lombok Green School, yang bahasa Arabnya Lombok At-Tabi'i Al-Islami. Masya Allah. Mudah-mudahan insyaAllah pesantren ini akan melahirkan anak-anak yang sukses, yang mulia, yang penghafal Al-Quran, yang insyaAllah akan ma'murkan Indonesia dengan Ahlul Quran. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Dan Masya Allah sahabat kita Ustaz Muhammad Arif, ternyata kita bertemu dulu waktu saya masih muda, belum berjenggot. Sekarang udah, masih muda juga sekarang, jangan bilang tua, masih muda. Tapi dulu tahun 2016 atau 17 waktu saya imam di Depok, ketemu dengan beliau. Mudah-mudahan sihat wal afiat, panjang umur. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Masya Allah hadir bersama kita Bapak Wakil Bupati, mudah-mudahan insyaAllah sihat wal afiat.
panjang umur dan umurnya bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa tadi dia sampaikan, Masya Allah banyak program mendidik, bahkan dia mau bantu pesantren ini. Mudah-mudahan insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala sihatkan dan lancarkan segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya juga muliakan Pak Camat hadir bersama kita, Masya Allah. Pak Kepala Desa juga, Pak Dis juga, Masya Allah. Kepala Dusun, RT, RW, Kepala Lingkungan, kalau ada lingkungan di sini. Semua yang hadir, Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini ibu-ibu atau masih muda semua ini? Kata Ustaz Arif, ini ibu-ibu, padahal kalau saya dekat, saya lihat ini masih gadis semua ini kan. Masya Allah. Katanya kalau ibu-ibu berjilbab itu kelihatan lebih muda 20 tahun. Mungkin ya, insyaAllah cantik-cantik ini. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah, sudah lengkap ini. Masya Allah, qari kita yang saya banggakan. Masya Allah, luar biasa bacaannya tadi. Sampai saya suruh, itu adik ipar saya itu yang ganteng, mata-mata istri saya, makan ikut kemana-mana, itu CCTV. Masya Allah, rekam bacaannya luar biasa betul. Bisa bahasa Arab enggak? Hah? Masih suana, Masya Allah. Allahumma barik. Sering sekali saya ketemu orang Indonesia yang belum pintar bahasa Arab, tapi kalau membaca Quran, wah, fasih, lancar, jelas hurufnya, suaranya bagus. Masya Allah, saya bilang, kok bisa ya? Yang lebih luar biasa, anak kecil umur 5 tahun di Indonesia ya. 5 tahun umurnya hafal 30 juz. Itu luar biasa. Itu adalah mukjizat Allah, Al-Quran. Quran itu kitab yang suci yang mulia. Barang siapa yang insyaAllah berniat untuk hafal, untuk dekat, untuk mencintai, berjuangkan, Allah akan memberikan kemudahan. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kata Allah, kami telah memudahkan Al-Quran. Quran itu sudah dimudahkan. Terus kenapa Syekh kalau saya mau baca Quran malah susah dan sulit? Karena Allah bertanya, fahal mim muddakir. Itu tergantung pada niat. Kalau niatnya kuat, saya sering lihat orang baca Quran, buka Quran, baca Quran sambil main HP. Di samping Quran ada HP. Baca Quran sambil makan, sambil minum. Baca Quran, berhenti sebentar, ngobrol. Berhenti sebentar, ngobrol. Berhenti sebentar, ngobrol. Gitu terus. Baca satu ayat, ngobrol. Baca satu ayat, ngobrol. Beda itu. Allah berfirman, wa innahu lakitabun aziz. Quran itu kata Allah mulia dan punya harga diri. Artinya orang kalau tidak memuliakan, tak sopan dengan Al-Quran, tak bisa mendapatkan Quran itu. Ibu saya, alhamdulillah orang tua masih hidup. Alhamdulillah, semoga panjang umur, sehat walafiat. Menetap di Madinah. Sebetulnya orang tua saya bukan asli Madinah, tapi hijrah ke Madinah, asli Yaman. Kalau ibu saya sebetulnya asli Indonesia. Kakek buyut saya itu dari ibu berasal dari Lombok. Jadi saya keturunan Indonesia. Kayaknya enggak percaya ini ya. Coba cek darah saya, merah putih. Dari lahir. Cuman karena saya lahir di Madinah, makanya alhamdulillah hidungnya mancung. Kalau bapak dan ibu kayaknya lahir di Indonesia ini ya. Makanya mancung ke dalam gitu. Alhamdulillah. Luar biasa ibu saya itu sampai sekarang kalau baca Quran tak terlalu lancar. Ya, kadang-kadang salah gitu, bata-bata. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya,
Barang siapa yang membaca Al-Quran, bacaannya lancar dan mudah, maka dia dapat pahala setiap huruf 10 kebaikan. Terus ya Rasulullah, kalau orang susah membaca Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala saat dia membaca, kena baca Quran dapat pahala. Ada pahala lagi, pahala apa? Pahala kesulitan yang dia hadapi. Susah dia baca, sulit baginya, makanya dapat pahala. Alhamdulillah, gak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terhitung. Kebaikan yang kecil pun akan dihitung, dicatat. Makanya kata Rasulullah, ada orang datang di hari kiamat, fikiran dia enggak ada amal ibadah, tapi ternyata dia nampak ada bukit-bukit besar, putih, bersih. Ini apa katanya? Ini bahalamu ini. Hah? Saya? Masa sih? Saya di dunia tidak pernah amal ibadah sebesar ini. Ternyata sekecil pun Allah Subhanahu wa taala mencatat. Dalam hadis yang qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, jika hambaku ini berniat untuk berbuat kebaikan, maka catatlah baginya kebaikan. Sudah berniat, belum melakukan kebaikan tersebut, sudah tercatat, ini satu kebaikan. Kata Allah, kalau dia melakukan kebaikan tersebut, niatnya itu dikerjakan, dilaksanakan, kata Allah, maka kali 10. Dikali 10 pahalanya. Kali 10 itu bukan batasannya, sebagaimana firman Allah, sampai 700 kali lipat. Bahkan kalau di sisi Allah itu enggak ada batasannya. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Kebalik kata Allah, wahai malaikat, kalau hambaku ini sudah berniat untuk melakukan dosa, ana niat mau melakukan ini, mau melakukan itu, berniat doa, apakah tercatat dosa? Kata Allah, jangan mencatat dosa baginya. Tunggu dulu, ini niat saja, tunggu aja. Kalau dia melakukan dosa, maka catatlah bagi dia 1 dosa, bukan 10, 1. Kalau dia tinggalkan dosa tersebut, aku sudah berniat, sudah ambil nomor orang, mau melakukan maksiat. Akhirnya saya ingat Allah, ya enggak jadi, astagfirullah. Kata Allah, catatlah bagi dia pahala. Kita tinggalkan dosa dapat pahala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita sebetulnya tujuannya hidup di dunia apa? Menuju surga. Kita semua berasal dari surga. Ayah kita Nabi Adam asalnya surga, tapi karena melakukan salah turun ke dunia. Tapi di dunia ini berapa lama kita hidup? Mau hidup berapa lama, Bu? 1000 tahun? Boleh kita kasih ini. Habis 1000 tahun apa yang terjadi? Wafat. Orang yang pintar, yang cerdas setelah wafat harus pulang ke mana? Pulang kampung halamannya, kampung asalnya. Tapi orang yang mohon maaf bodoh sekali, dia sesat dalam perjalanan menuju kampung halaman. Itu kampung halaman dia, masih aja dia sesat dalam perjalanan. Padahal jalanannya sudah jelas, Rasulullah sudah sampaikan, tapi masih aja dia sesat saat menuju surga. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah pernah menjelaskan kepada sahabat, Rasulullah catat gitu 1 garis. Kata Rasulullah, ini adalah jalan menuju surga, lurus, lancar, aman. Tapi kita tidak mau lurus, mau goyang-goyang, goyang-goyang. Suka yang banyak lubang, ya? Suka yang mutar-mutar, tak mau lurus. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu tujuan hidup kita di dunia, menuju akhirat. Makanya kita melihat orang yang sudah berilmu, dia berjuangkan semuanya di jalan Allah, tidak lelah, tidak capek, tidak malas, tidak ada sedikit pun rasa, ya Allah, udah tak bisa lagi. Tak ada. Contoh abang saya almarhum Syekh Ali Jabir,
Semoga Allah merahmati beliau. Hijrah dari Madinah ke Indonesia. Ada orang hijrah dari Madinah ke Indonesia. Kebalik, dari Indonesia hijrah ke Madinah. Biasanya seperti itu. Dia tinggalkan Madinah, tinggalkan orang tua, tinggalkan saudara, semua dia tinggalkan. Kenapa? Ada perjuangan, kata beliau. Saya mau melahirkan 1 juta penghafal Quran di Indonesia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat keluar dari Mekah, Rasulullah berdiri hadap Mekah. Tapi di situ bukan Mekah ya, ini cuma contoh. Rasulullah hadap Mekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, engkau wahai Mekah, kota yang paling suci, yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul biqa'i ila Allah. Dan engkau yang paling saya cinta. Kota ini, tempat kelahiran saya ini, saya cinta dengan Mekah. Wallahi, kalau Quraisy tidak mengusir saya dari Mekah, tidak meniksa sahabat saya di Mekah, tidak mensusahkan hidup saya di Mekah, saya tak bakal keluar dari Mekah, kata Rasul. Terpaksa keluar. Kenapa? Mau berjuangkan agama Islam. Karena susah dia berjuangkan di Mekah. Ya udah, walaupun saya cinta tempat ini, harus saya berjuang di jalan Allah. Saya tinggalkan tempat kesayangan saya. Saya tinggalkan orang kesayangan saya. Itu almarhum Syekh Ali Jabir. Kata beliau sendiri, saya lahir dan besar di Madinah, tapi saya siap untuk meninggal di Indonesia. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau anda mampu meninggal di Madinah, maka meninggallah di Madinah. Kenapa ya Rasulullah? Aku memberikan syafaat kepada orang yang wafat di Madinah, kata Rasulullah SAW. Tapi almarhum bukan tinggalkan Madinah karena enggak suka, enggak senang, karena lebih nikmat di Indonesia. Kata beliau, wallahi saya enggak datang ke Indonesia untuk jalan-jalan senang-senang bahagia nikmat. Beliau istrinya di Lombok, punya anak dari istrinya, tinggalkan istri dan anak berbulan-bulan. Kenapa? Safari, mutar di Indonesia, sampaikan dakwah, sampaikan perjuangan Al-Quran itu. Makanya luar biasa itu. Anak kecil zaman sekarang, mana ada zaman dulu itu 20 tahun. Sekarang anak kecil 5 tahun hafal 30 juz. Yang tunanetra almarhum punya program namanya Quran Braille. Apa itu? Quran untuk yang buta, tak melihat. Banyak yang tunanetra hafal 30 juz. Saya ketemu banyak. Salah satunya ditanya sama almarhum, nak, Masya Allah saya lihat rajin, semangat sampai hafal 30 juz. Kenapa rajin? Anda sudah beruzur di hadapan Allah. Ya Allah, saya enggak bisa hafal Quran karena saya buta, ya Allah. Mungkin dimaafkan. Tapi kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa membaca, tapi enggak membaca. Kata dia, Syekh, saya tidak ingin jadi buta 2 kali. Buta 2 kali, gimana maksudnya? Allah berfirman di surah Taha ayat 123 sampai 125. Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Orang yang berpaling dari zikirku, zikir Allah, tinggalkan, jauhkan diri daripada Al-Quran, kata Allah, maka akan diberikan kehidupan yang sempit. Saya sering sekali mendengar curhat jamaah, Syekh, banyak masalah, Syekh, banyak hutang, Syekh, anak nakal, Syekh, ini, Syekh, itu, Syekh. Kita aja dengar sudah pusing, apalagi orangnya yang sedang mengalami itu. Itu luar biasa itu. Kenapa seperti itu? Allah berjanji, jauh dari Quran itu bakal disempitkan. Kamu lupa dengan Maha Kuasa. Kamu jadi firman Allah, tak senang dengan Allah. Karena kalamullah itu firman Allah, bukan kata manusia itu, bukan kata malaikat. Quran itu firman Allah.
maka akan diberikan kehidupan yang sempit. Walaupun orang kaya raya. Kira-kira orang yang kaya raya itu, yang jauh dari Quran, bahagia? Belum tentu. Saya kenal sama orang, dia bilang, demi Allah 12 tahun tak bisa tidur malam. Kefikiran terus, pusing aja. Orang kaya. Kalau mau tidur harus terpaksa minum obat tidur. Kalau enggak, tak bisa. Kalau ibu-ibu baca Quran langsung tidur. Luar biasa, ada orang kaya yang dekat sama saya, kata dia, Syekh, demi Allah saya merasa mati. Subhanallah. Itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir Allah hatinya baru tenang. Makanya ibu-ibu kalau baca Quran tidur karena tenang katanya. Luar biasa. Mudah-mudahan insyaAllah kita menjadi ahli Quran. Ayat selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Hidupnya sudah sempit, kata Allah, dan di hari kiamat kami akan bangkitkan dalam keadaan buta. Dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa saya buta padahal di dunia saya bisa melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Di dunia kamu kenal ada Quran, lihat qari-qari membaca, tapi kau lupa dengan Al-Quran. Ya udah, biarkan orang itu aja. Saya enggak bisa baca. Lupa dengan Al-Quran. Makanya kata Allah, maka hari ini kita lupakan Anda ini. Tak ada harganya di sisi Allah. Orang yang pertama masuk surga, mau masuk surga duluan atau belakangan? Yakin? Jadi mau masuk surga langsung? Tak mau singgah dulu? Tak? Jangan singgah dulu. Mudah-mudahan masuk surga tambah hisab. Amin ya Rabbal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendahului masuk surga. Siapa ya Rasulullah yang duluan masuk surga? Kata Rasulullah, laki-laki maupun perempuan yang berbanyak zikir kepada Allah, berbanyak baca Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari kiamat semua amal ibadah selesai. Tak bisa kita salat di hari kiamat. Allahu Akbar, supaya tambah pahala. Tak bisa. Tak bisa sedekah, tak bisa puasa, tak bisa. Apa yang kita bisa melakukan supaya bertambah terus pahalanya? Tahu apa? Satu amalan, membaca Quran. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dulu di dunia dekat kepada Quran, cinta Quran, membaca Quran, Allah suruh dia baca Quran. Iqra, bacalah Al-Quran sebagaimana engkau membacakan di dunia. Dunia baca Quran, di akhirat mampu baca. Setiap ayat yang dia bacakan dikatakan kepada dia, naik darajatmu, irtaqi. Baca lagi, naik darajatmu. Baca lagi, naik lagi sampai dapat darajat tertinggi. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, tingkatan surga sesuai dengan ayatul Quran. Semakin banyak kita baca, semakin kita dekat kepada Quran, berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaAllah kita menjadi ahli Quran. Cinta Quran enggak ini? Yakin? Ilahana, ya ilahana, yassir lana umurana, ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana, ya
فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم بوك له hati kami, bukalah hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Fattahu, Ya Alimu. Mudah-mudahan kita menjadi ahli Quran. Kalau orang ingin menjadi ahli Quran, harus minta dari Allah. Bukan nunggu aja. Ya saya nunggu doang ini. Najah. Tahu Najah? Tahu Najah enggak ini? Harus kenal sama Najah ini. Najah orang Lombok. Almarhum setiap waktu ke Lombok harus mampir ke rumah Najah. Harus ketemu dengan Najah. Waktu Najah ulang tahun, almarhum datang sampai Lombok bawa hadiah kepada Najah ini. Waktu pertama kali almarhum ketemu dengan Najah, cium tangan Najah, cium kepala Najah dan cium kakinya Najah. Almarhum cium kakinya Najah. Kenapa? Badannya enggak normal, enggak sehat. Akalnya, otaknya enggak normal, enggak sehat. Tapi hafal Quran 30 juz, hafal nomor halaman, hafal nomor ayat, hafal nomor surat. Itu bagaimana bisa seperti itu? Kira-kira ibunya cuma tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun. Anak udah hafal? Ya mas sudah hafal saya. Seperti itu? Tidak. Ada perjuangan. Ada doa, ada Masya Allah, capeknya luar biasa. Dan ibu beliau baru beberapa bulan wafat. Semoga Allah merahmati beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak yang buta, wallahi kemarin saya ketemu qari hafal Quran, Masya Allah bagus suaranya. Saya bertanya, nah, bagaimana Masya Allah bisa hafal Quran? Ibu saya. Itu hebatnya perempuan. Makanya Islam satu-satunya agama yang sangat-sangat memuliakan perempuan. Sebetulnya satu-satunya agama yang memuliakan perempuan Islam. Baca. Jangan cuma lihat sosial media, percaya aja dengan orang. Luar biasa, sebelum Islam wanita itu tidak ada yang senang. Wanita itu cuma tambatnya kita melakukan yang enggak baik. Kalau seseorang bapa mendapatkan anak perempuan, dia bunuh anaknya. Kalau enggak bunuh, dia malu, dia jual, tak senang dengan anak perempuan. Tapi Islam datang memuliakan perempuan sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik antara kalian, yang terbaik bagi istrinya. Kalau anda enggak baik sama istri, anda tak baik sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, saat orang datang mau ikut berjihad, perang, mau ikut perang, kata Rasulullah, punya ibu ini? Ya, punya ibu ya Rasulullah. Pulang sana, jaga ibumu, itu adalah surgamu. Cari surga jauh-jauh di sana, surga di rumah. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, surga di bawah kaki ibu. Dalam hadis yang lain sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa berhak untuk saya menjaga, mendampingi, membuat yang terbaik baginya? Kata Rasul, ibumu. Kemudian siapa? Kata sahabat, ibumu. Kemudian siapa? Kata sahabat, ibumu. Kata Rasulullah 3 kali. Kemudian siapa? Ayahmu. Jadi ayah tidak boleh dilupakan. Kata Rasulullah, ayah adalah pintu surga yang di tengah. Pintu surga banyak. Yang di tengah adalah ayah. Ayah itu ada kehormatan dan kewajiban yang kita melakukan, berbakti kepada ayah. Tapi jauh lebih utama adalah ibu. Ibu yang hamil, ibu yang capek, yang melahirkan, yang mendidik.
Ibu ini hebat, Masya Allah, luar biasa. Kita kirimkan cium. Saya anggap ini seperti ibu saya. Karena saya masih muda, saya kelahiran 96. Pasti seumuran dengan anak ibu kan? Anak atau cucu? Anak. Memang saya masih muda. Jangan kira tua karena berjenggot nih. Aku berjenggot karena ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dan sahabat selalu jenggotnya banyak. Kalau bapak-bapak mungkin enggak tumbuh jenggotnya ini, makanya enggak apa-apa sih. Luar biasa. Itulah perempuan. Saya tutup dengan satu cerita supaya kita tahu bagaimana hebatnya perempuan. Di Pulau Nias. Kalau saya ceritakan di Arab itu biasa. Kita bisa lihat di Palestina bagaimana perempuan itu. Kita lihat sejarah bagaimana alim ulama, Imam Malik, Imam Bukhari, siapa yang berjuangkan? Ibunya. Ibunya yang mendidik, ibunya yang siapkan bajunya, antar dia sampai masjid menuntut ilmu depan ulama. Ibunya, bukan ayah. Ayah selalu di luar rumah cari nafkah. Biasanya seperti itu. Di Pulau Nias, di Sumatera, 5% orang Muslim di Pulau Nias. 95% Kristen, Nasar. Tak ada pesantren, ya, enggak ada Masya Allah ulama. Ada seseorang namanya Abdul Rahim. Makanya sebagaimana tadi kata Ustaz Arif, kata Umar Ibn Al-Khattab kepada ayah, kewajiban ayah bagi anak menjadikan ibunya, bukan carikan ya, atau dicarikan juga. Harus mendidik istrinya. Luar biasa. Abdul Rahim, Masya Allah, nikah sama orang Nias. Istri beliau melahirkan 10 anak. Sampai sekarang Allahu a'lam kalau sudah bertambah atau tidak. 10 anak. Terakhir saya ketemu beliau mungkin kurang lebih setahun atau mau 2 tahun yang lalu. Saya berkali-kali ketemu sama beliau. Melahirkan 10 anak, 9 dari 10 hafal 30 juz. Yang ke-10 kenapa enggak hafal? Coba tebak kenapa kira-kira? Karena baru lahir. Jangan kira karena malas. Karena masih kecil, masih bayi. Yang paling tua antara anaknya hafal Quran di usia 12. Itu yang paling tua. Yang paling kecil hafal Quran di usia 5 tahun. 5 tahun sudah selesai 30 juz. Siapa gurunya? Saya bertanya. Saya ingin sekali anak saya menjadi penghafal Quran. Anak saya alhamdulillah sudah 4 mau 5. Jadi mohon maaf Bu ya, jangan berharap ambil syekh ini sudah laku syekh ini. Gimana kalau mau daftar ini ya? Aku bilang aku ingin anak saya hafal Quran, tapi saya selalu sibuk di luar rumah. Kata dia, saya juga sibuk di luar rumah. Yang menjadikan anak saya penghafal Quran bukan pesantren, bukan ustaz, bukan alim ulama. Istri saya menjadikan semua anak saya penghafal Quran. Itu kata dia pribadi. Masya Allah. Istri emang bisa hamil, melahirkan. Hamil lagi, melahirkan lagi. Hamil lagi, melahirkan lagi. Hamil lagi. Seperti ibu saya. Ibu saya hampir setiap tahun hamil. Ada 2 saudara saya. Satu lahir di awal tahun. Yang selanjutnya lahir di akhir tahun. Pernah ibu saya sempat setelah melahirkan dak haid. Jadi selesai masa iddah hamil langsung. Salah satu saudara saya, saking Masya Allah luar biasa perjuangan ibu. Ibu saya melahirkan di kamar mandi sendiri. Ayah lagi di luar, pada saat itu enggak ada HP. Bagaimana mau cari, bagaimana mau ke sana, ke rumah sakit, dari nanti masuk kamar mandi, keluarkan, udah selesai. Zaman sekarang ya, setelah melahirkan, berapa bulan enggak gerak dari kasurnya. Tapi ibu-ibu zaman dulu hebat betul, Masya Allah. Bukan maksudnya saya tidak bilang bahwa melahirkan itu sesuatu yang mudah, tidak. Tapi dulu jauh lebih berjuang.
bukan dia enggak merasa sakit, dia enggak merasa lelah, enggak. Tapi dia berjuang, dia tahan, dia sabar, dia ada yang lebih penting daripada ini. Dia merasa harus saya ini berjuang harus. Makanya luar biasa itu. Melahirkan anak hamil, melahirkan, tidak ada pembantu di rumah. Saya lihat rumah beliau, saya lihat dengan mata saya sendiri. Rumahnya kecil, sederhana, temboknya enggak dicat, hitam warnanya. Tempat masak seperti zaman dulu pakai kayu. Piringnya hitam-hitam, orang kampung. Hidupnya sederhana. Tulis nanti di YouTube, tulis Qari Hasan Basri, itu salah satu anaknya. Dibawa berangkat langsung umrah oleh salah satu orang kaya. Masya Allah. Itu luar biasa. Itulah perjuangan ibu. Ya mudah-mudahan bapa ibu insya Allah akan berjuangkan anaknya sampai menjadi penghafal Al-Quran. Nanti kalau Allah memberikan kemudahan bagi Ustaz Arif bangun pesantren ini, mudah-mudahan insya Allah bapa dan ibu masukkan anaknya ini dan menjadi anak yang salih salihah. Nanti akan bermanfaat bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Kalau seseorang meninggal wafat, maka putus amal ibadahnya kecuali dari 3. Salah satunya adalah anak. Syaratnya apa? Salih atau salihah yang mendoakan orang tua. Kalau cuma anak tapi enggak salih, enggak baik, kalau didoa enggak diijabah. Makanya kata Rasulullah, anak salih atau salihah. Harus dia jadi orang baik supaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Bagaimana kita mendidik anak-anak itu? Mudah-mudahan insyaAllah anak ibu salih salihah bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jangan nanti di kiamat, di hari kiamat kita saat memanggil anak, 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 ada hadisnya. Kata ayah kepada anak, tolong anak, pahala saya kurang 1 aja supaya masuk surga. Kata ayah kepada anak, kata anaknya, mohon maaf, saya lebih butuh pahala tersebut. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Seseorang akan lari dari saudara. Lihat saudara lari kabur, tak bisa saya bantu. Lihat orang tua lari kabur, mau selamatkan diri saja. Tapi anak yang menghafal Quran, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, akan sambut orang tua, akan memberikan kepada orang tua mahkota dan baju dari surga yang bersinar lebih dari sinarnya matahari. Semua ahli surga lihat, ini apa? Kenapa begitu? Memuliakan oleh Allah. Amalannya apa? Karena anaknya itu menjadi orang salih salihah penghafal Quran. Itu luar biasa. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua menjadi ahlul Quran dan mendapatkan syafaatul Quran sebagaimana dicita-citakan oleh almarhum. InsyaAllah akan lahir di Indonesia 1 juta penghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kehadirannya. Masya Allah luar biasa. Tapi sebetulnya ini berbeda betul sama yang lain. Biasanya kemana-mana jamaah yang nunggu syekh, tapi ini satu-satunya yang syekh nunggu jamaah 1-2 jam ya. Tapi insya Allah berkah. InsyaAllah saat kita menunggu kebaikan akan mendapatkan pahala, kata Rasulullah SAW. Jadi saat kita menunggu majlis ta'lim dapat pahala, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih dan saya mohon maaf kalau ada salah atau ada kekurangan atau ada kelebihan atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Sebelum saya tutup dengan doa, sebagaimana kita tadi sampaikan, ini Ustaz Rahmat datang jauh-jauh dari Riau. Beliau berasal dari Dumai, sedang bangun pesantren di sana.
dan kita mendukung program beliau. Mudah-mudahan insya-Allah akan terbangun pesantrennya dan anak-anak insya-Allah menjadi anak-anak penghafal Quran. Makanya kita juga minta dukungan jamaah, mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan insyaAllah hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya masyarakat kulla asida. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fil awwalin wa fil akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن له حق علينا ولمن استوصانا بالدعاء ولمن أخطأنا في حقه اللهم أعز المسلمين اللهم أعز عبادك الموحدين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إن
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.